حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghilidh zalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Persahabatan, pertemanan nanti pada yaumil qiyamah, pada satu waktu akan menjadi permusuhan, kecuali persahabatan, pertemanan yang didasari dengan ketakwaan. Para pemirsa, pada saat-saat ini terkadang karena pertemanan seorang melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang karena dasar persahabatan, toleransi dan lain-lain sebagainya, seseorang dengan gampang meninggalkan syariat Allah, melakukan penentangan kepada Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan dasar karena persahabatan dan pertemanan. Mereka lupa bahwa satu waktu pertemanan tersebut akan menjadi permusuhan karena tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baghawi meriwayatkan kisah yang datang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sepupu dan menantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat, menceritakan bahwa ada dua pasang teman. Satu pertemanan yang didasari dengan keimanan, dua-duanya mukmin. Yang satu pertemanan yang didasari dengan dasar kekufuran. Ketika mereka wafat, salah satu di antara mereka wafat, maka sahabat yang beriman, seorang teman yang beriman ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, bagi sahabatku itu, ia senantiasa menuntunku, mengajakku ke dalam ketaatan kepadamu, memberikan kepadaku jalan-jalan untuk aku semakin dekat kepadamu. Maka jadikan dirinya senantiasa berada dalam hidayah dan taufikmu ya Allah, dan jangan wafatkan ia kecuali dengan kondisi wafat mati yang dalam keadaan yang baik." Inilah pertemanan yang didasari dengan iman. Sedangkan tatkala yang kafir, salah satu di antara mereka wafat, seorang yang senantiasa menentang Allah, ketika ia wafat, ia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berkata, "Ya Allah, ini temanku ini setiap hari tidak pernah mengajakku kepada ketaatan kepadamu, justru mengajakku untuk menentang dan melakukan maksiat kepadamu. Maka jadikan hidupnya sepanjang harinya dalam kesusahan, dan jangan matikan ia kecuali dalam keadaan yang buruk." Inilah kisah pertemanan. Yang satu dengan dilandasi dengan iman, dengan takwa, sedangkan yang satu dilandasi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Maukah kita pertemanan kita menjadi pertemanan yang kekal dan abadi? Persahabatan kita, persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang abadi? Maka jadikan landasannya adalah landasan ketakwaan. Wabil khusus di malam yang sebagian besar manusia terkadang lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia lupa di malam tahun baru miladiyah. Mereka jadikan malam ini untuk hura-hura. Dengan dasar pertemanan, mereka ikut-ikutan hura-hura, ugal-ugalan, melakukan kemaksiatan, dan mereka lupa bahwa satu hari semua mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ia seorang pemimpin, maka seyogianya tidak perlu ia mengajak masyarakatnya, rakyatnya untuk melakukan hura-hura, melakukan perbuatan-perbuatan menentang kepada Allah. Anda seorang pemimpin akan dipertanyakan oleh Allah tentang kepemimpinan Anda. Ajak rakyat Anda, ajak masyarakat Anda
untuk semakin dekat kepada Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, berzikir, mengingat Allah, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad, wabil khusus di kondisi dan waktu seperti kita sekarang ini. Musibah, bencana datang silih berganti, tidak ada jalan lain kecuali resep yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sungguh kami Allah tidak akan pernah memberikan azab sementara engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita? Hidupkan syariatnya, hidupkan sunnah-sunnahnya, jauhi berbagai macam perbuatan penentangan kepada Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi. Perbanyak membaca salawat kepadanya, muliakan para pewarisnya. Para ulama, para habaib adalah pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan mereka sama dengan kita menghadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Dan kemudian perbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengadab mereka selama mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan malam-malam pergantian tahun semakin mendekatkan kita kepada Allah, mengingat Allah, memperbanyak istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad. Dan ingat, pergantian tahun menandakan bahwa umur kita pun sudah bertambah, berarti kita sudah mendekati kematian. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang barokah, diisi negeri ini dengan ketaatan, diisi negeri ini dengan berbagai macam bentuk kebaikan, dan dijauhkan dari kemaksiatan dan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.